Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita membaca kitab Nurut Tauhid wa Dhulumatus Syirki karya Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu taala. Silakan dibuka halaman ke-16. Beliau rahimahullah mengatakan, wa takunu anwa'ut tauhidi ala tafsili thalathata anwa'in ala nahwil ati. Maka kesimpulannya, jenis-jenis tauhid ala tafsil secara mendetail itu ada 3 jenis, ada 3 macam. Ala nahwil ati dengan perincian sebagai berikut. An-naw'ul awwalu. Jenis yang pertama, tauhidur rububiyah. Tauhidur rububiyyati. Jenis yang pertama namanya tauhid ar-rububiyah. Wa huwa tauhid rububiyah artinya al-i'tiqadul jazimu bi anna Allah Ta'ala huwa rabbul mutafarridu bil khalqi wal mulki wal rizqi wat tadbiri. Tauhid rububiyah artinya keyakinan yang jazim, keyakinan yang kuat, keyakinan yang sangat yakin bahwasanya Allah Ta'ala adalah Rabb yang satu-satunya, yang Maha Esa dalam penciptaan, dalam penguasaan alam semesta, dalam pemberian rezeki kepada makhluk, dalam tadbir, dalam pengelolaan alam semesta. Alladzi rabba jami'a khalqihi bin ni'ami. Yang Allah Ta'ala memelihara semua makhluk-makhluknya dengan memberikannya nikmat-nikmat. Wa rabba khawasa khalqihi wa humul anbiya'u alaihi wassalatu wassalamu wa atba'uhum al-mukhlishina. Dan Allah juga yang merawat, Allah lah yang memperhatikan makhluk-makhluknya secara khusus, makhluk-makhluk Allah yang istimewa, yaitu para nabi alaihi wassalatu wassalam dan juga para pengikutnya yang mukhlisin, yang mereka ikhlas. Bil aqaidis sahihati wal akhlaqil jamilati. Allah Ta'ala memelihara mereka dengan memberikan mereka akidah yang sahih, akidah yang benar, dan akhlak yang indah, akhlak yang baik. Wal ulumin nafi'ati wal a'malis salihati, dan memberikan mereka hidayah untuk memiliki ilmu yang bermanfaat dan mengamalkan amalan-amalan yang saleh. Ya, maka secara tidak langsung tarbiyah ini, perawatan Allah terhadap hamba-hambanya yang khusus, maksudnya adalah takdir Allah kepada mereka untuk mendapatkan hidayah. Ya, maka masalah takdir ini masalah rububiyah. Penetapan takdir masalah rububiyah. Ya, penetapan hidayah dan taufik ini juga masalah rububiyah. Wa hadhihi tarbiyatu an-nafi'atu lil qulubi wal arwahi al-muthmirati li sa'adati dunya wal akhirati. Maka tarbiyah ini, perawatan ini adalah perawatan yang bermanfaat bagi hati para makhluk dan juga bagi arwah mereka, bagi ruh mereka, yang akan menghasilkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Ya, maka tauhid rububiyah adalah kita meyakini Allah satu-satunya yang menciptakan seluruh makhluk, menguasai al-mulku, menguasai seluruh makhluk, kemudian ar-rizqu, memberikan rezeki kepada seluruh makhluk, dan tadbir, dan mengelola seluruh makhluk. Ini tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah terkait dengan penciptaan, penguasaan, pemberian rezeki, dan pengelolaan alam semesta, pengelolaan makhluk. Dan termasuk di dalamnya adalah tadi penetapan takdir, ya, kemudian juga penetapan hidayah, yang tadi beliau berikan contohnya. Kemudian an-naw'u tsaniyu, jenis yang kedua, tauhidul asma'i was sifati.
tauhid al-asma was sifat. Ya, al-asma artinya nama-nama, as-sifat artinya sifat-sifat. Maksudnya nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Wa huwa al-i'tiqadul jazimu bi anna Allah huwal munfaridu bil kamalil mutlaqi min jami'il wujuhi. Yaitu meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Allah Ta'ala satu-satunya yang memiliki kesempurnaan yang mutlak dari segala sisi. Wa dzalika bi itsbati ma athbatahu Allahu li nafsihi wa athbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dengan menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri, maksudnya apa-apa ya nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri atau ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang Rasulullah tetapkan. Min jami'il asma'i was sifat, berupa semua nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wa ma'aniha wa ahkamiha al-waridati fi kitabillahi wa sunnati alal wajhi al-laiqi bi'azamatihi wa jalalihi. Dan juga menetapkan makna-maknanya, menetapkan hukum-hukumnya yang nama-nama dan sifat-sifat tersebut waridah, ya, terdapat dalam Al-Quran dan juga terdapat dalam As-Sunnah, ya, alal wajhi laiqi, dengan penetapan yang layak, bi'azamatihi, dengan keagungan Allah, wa jalalihi, dan kemuliaan Allah. Min ghairi nafyin li syai'in minha, tanpa menafikan, tanpa menolak satu nama pun dan tanpa menolak satu sifat pun. Wala ta'tilin, dan tanpa menolak. Ta'til artinya sama menolak, menafikan. Ya, tanpa menolak nama atau sifat Allah satu pun. Wala tahrifin, dan tidak memalingkan maknanya. Tidak memalingkan makna dari sebuah nama Allah atau memalingkan makna dari sebuah sifat Allah. Wala tamthilin, dan tidak menyerupakan nama atau sifat Allah dengan makhluk. Wala takyifin, dan tidak membagaimanakan, tidak mendeskripsikan, menggambarkan nama atau sifat Allah. Dan masalah ta'til, tahrif, tamthil, dan takyif ini adalah masalah yang perlu dibahas dalam bab tersendiri, ya, karena cukup kompleks. Adapun dalam kesempatan kali ini cukup kita sebutkan secara ringkas saja. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain, dalam kitab yang lain akan kita lebih detailkan. Wa nafa ma nafahu an nafsihi au nafahu anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita menafikan apa yang Allah nafikan. Kita menolak apa yang Allah tolak dari dirinya. Au nafahu anhu rasuluhu, atau kita menolak, ya, apa yang ditolak oleh Rasulullah, yang dinafikan, yang diingkari oleh Rasulullah SAW dari nama-nama dan sifat Allah. Ya, misalnya Allah dan Rasulnya menafikan sifat bahwasanya Allah itu zalim, ya, maka kita juga wajib menafikan Allah itu zalim. Allah tidak mungkin zalim. Seperti itu, menafikan apa yang dinafikan oleh Allah dan Rasulnya. Minan naqaisi wal uyubi wa an kulli ma yunafi kamalahu. Kita menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah dari naqais, dari kekurangan, dan juga dari aib-aib, dan semua perkara yang bisa menafikan kesempurnaan Allah. Wa tauhidur rububiyyati wal asma'i was sifati qad waddahahu Allahu fi kitabihi kama fi awali suratil Hadid. Dan tauhid rububiyah juga tauhid al-asma' was sifat telah Allah jelaskan dalam kitabnya, dalam Al-Qur'an, sebagaimana Allah jelaskan dalam awal-awal surat Al-Hadid, wa surati Thaha, dan juga dalam surat Thaha, wa akhiri suratil Hasyri, dan juga dalam akhir-akhir surat Al-Hasyr, wa awali surati Ali Imran, dan juga dalam awal-awal surat Ali Imran, wa suratil Ikhlasi bikamiliha,
Dan juga dalam surat Al-Ikhlas seluruhnya, seluruh ayatnya. Wa ghairi dzalika, dan juga dalam surat-surat yang lain. Kemudian an-naw'u tsalitsu, jenis yang ketiga, tauhidul ilahiyati. Tauhid ilahiyah atau tauhid uluhiyah. Wa yuqalu lahu tauhidul ibadati. Dan ini juga kadang disebut oleh para ulama dengan tauhid ibadah. Wa huwa al-i'tiqadul jazimu ma'al ilmi wal amali wal i'tirafi. Tauhid uluhiyah atau tauhid ilahiyah artinya adalah meyakini dengan seyakin-yakinnya disertai dengan ilmu, amal dan pengakuan bi anallaha dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqihi ajma'ina. Bahwasanya Allah Ta'ala satu-satunya yang memiliki sifat uluhiyah dan ubudiyah di atas seluruh makhluknya. Wa ifraduhu wahdahu bil ibadati kulliha, dan mengesakan Allah semata dalam ibadah, dalam semua jenis ibadah. Artinya hanya mempersembahkan semua jenis ibadah hanya kepada Allah. Wa ikhlasud dini kullihi lillahi, dan mengikhlaskan semua amalan ibadah hanya kepada Allah. Wa huwa yastalzimu tauhidar rububiyyati wa tauhidal asma'i was sifati wa yatadammanuhuma. Dan tauhid uluhiyah itu melazimkan tauhid rububiyah dan tauhid asma sifat. Melazimkan artinya konsekuensi dari tauhid uluhiyah, ya, seseorang itu meyakini tauhid rububiyah dan asma sifat. Jadi kalau seseorang meyakini tauhid ilahiyah atau tauhid uluhiyah, maka otomatis dia juga sudah meyakini tauhid rububiyah dan tauhid al-asma wa sifat. Ini kelaziman, konsekuensi. Wa yatadammanuhuma, dan tauhid rububiyah dan juga tauhid asma wa sifat sudah terkandung dalam tauhid uluhiyah. Kenapa demikian? Li'annal uluhiyata allati hiya sifatun ta'ummu awsafal kamali. Karena namanya uluhiyah, mana kita sudah bahas, uluhiyah atau ilahiyah artinya kelayakan untuk disembah. Kelayakan untuk disembah. Keyakinan kita bahwasanya sesuatu tersebut layak disembah. Ini uluhiyah atau ubudiyah. Uluhiyah adalah sifat yang mencakup semua sifat-sifat sempurna. Wa jami'a awsafir rububiyyati wal 'azamati. Dan sudah mencakup semua sifat-sifat rububiyah dan sifat-sifat keagungan. Maka kalau kita meyakini sesuatu itu punya sifat uluhiyah, maka otomatis terkandung di dalam keyakinan kita tersebut bahwasanya sesuatu tersebut ya, itu memiliki sifat-sifat yang sempurna. Dan memiliki sifat-sifat rububiyah, dia bisa menciptakan, dia bisa memberikan rizki, dia bisa mengatur alam semesta, ya, dia bisa menentukan takdir dan yang lainnya. Ya, sudah otomatis kalau kita menganggap sesuatu itu punya sifat uluhiyah, maka ya, sudah terkandung di sana keyakinan bahwasanya sesuatu tersebut punya sifat-sifat sempurna. Fa innahu al-ma'luhu al-ma'budu lima lahu min awsafil 'azamati wal jalali. Maka Allah Ta'ala al-ma'luh, satu-satunya yang berhak disembah. Al-ma'bud, satu-satunya yang berhak disembah juga. Artinya sama, al-ma'luh, al-ma'bud. Karena Allah Ta'ala memiliki sifat-sifat yang agung dan sifat-sifat yang mulia. Walima asdahu ila khalqihi minal fawadili wal ifdali. Dan karena Allah Ta'ala telah memberikan kepada para makhluknya, kepada seluruh makhluknya berupa karunia-karunia dan keutamaan-keutamaan. Fatawahhuduhu subhanahu bisifatil kamali wa tafarruduhu birububiyati yalzamu minhu alla yastahiqqa al-ibadatu ahadun siwahu. Maka pengesaan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang sempurna dan pengesaan Allah dalam masalah rububiyah ini yalzimu, ya,
mengkonsekuensikan, melazimkan bahwasanya tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak untuk diberikan ibadah, ahadun, siapapun siwahu selain Allah. Kalau kita meyakini bahwasanya Allah itu esa dalam rububiyahnya, bahwasanya Allah semata yang menciptakan langit dan bumi semuanya, menciptakan planet-planet, ya, langit, awan, matahari, bulan semuanya, ini Allah yang ciptakan, tidak ada yang lain. Kita meyakini bahwasanya Allah yang memberikan rezeki, kita meyakini bahwasanya Allah yang menentukan takdir, kita meyakini bahwasanya Allah yang mengelola seluruh alam semesta. Kalau kita yakini hal itu, maka konsekuensinya menyembahnya hanya kepada Allah. Itu konsekuensinya, kelazimannya harusnya demikian. Ya, kalau akalnya masih sehat. Kan yang tadi yang dibilang oleh Syekh di sini, yalzimu minhu alla yastahiqqa al-ibadata ahadun siwahu. Maka kelazimannya, konsekuensinya tidak ada yang berhak untuk menerima ibadah siapapun selain Allah. Kalau kita meyakini semua ini menciptakan Allah, yang mengelola Allah, yang mengatur Allah, ya nyembahnya kepada Allah saja. Akan menjadi aneh kalau kita meyakini yang menciptakan ini semua Allah, yang mengelola Allah, ya, yang merawat Allah, menakdirkan Allah, tapi nyembahnya kepada yang lain juga. Aneh. Ini aneh sekali. Harusnya yang kita sembah adalah yang menciptakan ini semua. Lalu kalau kita meyakini bahwasanya satu-satu sifat sempurna itu hanya Allah, yang maha rahmah itu Allah, maha besar itu hanya Allah, maha pemberi rezeki hanya Allah, ya, maha menakdirkan segala sesuatu hanya Allah, maha menciptakan itu hanya Allah, satu-satunya, akan menjadi aneh kalau kita punya keyakinan seperti ini malah kita menyembah yang lain. Apalagi kita meyakini yang lain ini tidak sempurna. Yang sempurna hanya Allah. Tapi kalau kita malah menyembah yang lain, nah ini akan menjadi aneh, tidak sesuai dengan akal sehat. Rububiyah dan tauhid tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat melazimkan tauhid uluhiyah. Sedangkan tadi tauhid uluhiyah dia mengandung tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat, dan dia juga melazimkan tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Jadi beda ya. Tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat melazimkan tauhid uluhiyah. Sedangkan tauhid uluhiyah dia mengandung tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat dan juga melazimkan tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Wa tauhidul uluhiyati huwa maqsudu da'watir rusuli alaihi wassalatu wassalam min awalihim ila akhirihim. Dan tauhid uluhiyah adalah inti dari dakwah seluruh rasul alaihi wassalatu wassalam dari awal sampai akhirnya. Wa hadzal naw'u qad tadammanathu suratu qul ya ayyuhal kafirun. Dan jenis tauhid ini yaitu tauhid uluhiyah adalah yang dimaksud oleh surat Al-Kafirun. Allah katakan qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Juga dalam surat yang lain Allah katakan qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa. Wahai orang-orang ahlul kitab, marilah bersama kami untuk meyakini sebuah kalimat yang sama, bainana wa bainakum, yang sama-sama kita pahami. Ya, kita pahami dan kalian pahami. Alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'an. Apa kalimat tersebut? Yaitu hendaknya kita tidak menyembah kecuali kepada Allah semata dan kita tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dan hendaknya kita tidak menjadikan orang-orang di antara kita menjadi sesembahan, menjadi tandingan-tandingan selain Allah. Fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Kalau mereka orang-orang ahli kitab tersebut berpaling, maka katakanlah kami bersaksi bahwasanya kami adalah orang-orang yang berserah diri hanya kepada Allah semata. Dalam surat Al-Imran ayat 64. Ya. Maka dalam dua surat ini ada perintah untuk bertauhid. Ya.
Namun tauhidnya yang mana? Tauhid uluhiyah. Inilah yang dimaksud oleh dua ayat ini, tauhid uluhiyah. Kenapa demikian? Karena orang-orang kafir, orang-orang ahli kitab itu sudah meyakini tauhid rububiyah dan tauhid al-asma wa sifat. Mereka menyembah Allah. Mereka meyakini Allah yang menciptakan mereka. Mereka meyakini Allah yang menciptakan langit dan bumi. Mereka sudah yakin. Tauhid rububiyah mereka sudah lulus. Tauhid asma wa sifat juga mereka meyakini. Mereka mengenal nama-nama Allah. Mereka menyebut nama-nama Allah. Mereka menyebut Allah dengan Rabb, menyebut dengan Allah, menyebut dengan Al-Ilah dan yang lainnya. Namun yang bermasalah dengan mereka adalah tauhid uluhiyah. Sehingga tauhid uluhiyah adalah inti dari dakwah para nabi dan rasul dari yang paling awal sehingga paling akhir. Karena inilah inti masalah dari kaum musyrikin zaman dahulu, inti masalah dari orang-orang kafir dari dahulu sampai sekarang. Wa awwalu suratis sajadati wa akhiriha, dan juga dalam awal-awal surat As-Sajdah dan juga di akhirnya. Wa awwalu surati Ghafirin wa wasatiha wa akhiriha. Dan juga dalam awal-awal surat Ghafir dan juga di tengahnya dan juga di akhirnya. Wa awwalu suratil A'rafi wa akhiriha. Dan juga dalam awal-awal surat Al-A'raf dan juga dalam akhir-akhir surat Al-A'raf. Wa ghalibu suratil Quran, dan dalam keumuman semua surat-surat dalam Al-Quran itu membahas tentang tauhid uluhiyah, yaitu tauhid yang mengajak kita untuk menyembah kepada Allah semata dan meninggalkan kesyirikan. Ya. Jadi secara garis besarnya tauhid rububiyah bicara masalah penciptaan alam semesta, penguasaan alam semesta, dan pengelolaan alam semesta. Ini tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah bicara tentang peribadahan. Bahwasanya ibadah hanya dipersembahkan hanya kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik kepada Allah. Tauhid al-asma wa sifat bicara tentang nama-nama dan sifat Allah. Kita meyakini satu-satunya yang nama-nama dan sifatnya sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.